Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurea Zerlina Zulkarnain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan program studi S1 Manajemen dengan NIM 23081010171. Di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen kas internasional, yang dimana di sini saya akan membahas beberapa bab, yaitu yang pertama Multinational Working Capital Management, yang kedua Centralized Cash Management atau manajemen kas terpusat, yang ketiga Optimizing Cash Flow, dan yang terakhir Investing Excess Cash. Memasuki materi yang pertama, yaitu Multinational Working Capital Management, yang dimana sudah kita ketahui manajemen kas secara umum itu bisa diartikan sebagai optimalisasi arus kas dan juga investasi kelebihan kas. Nah, melalui perspektif internasional, pengelolaan kas sangatlah kompleks. Selain itu, fluktuasi nilai tukar di mata uang itu dapat mempengaruhi transfer kas lintas negara atau lintas batas. Nah, pengalaman modal kerja ini lebih rumit lagi bagi perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di beberapa negara. Karena setiap anak perusahaan ini harus memiliki modal kerja yang cukup untuk mendukung operasional atau kegiatan operasionalnya. Nah, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional atau MNC yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Nah, berikut adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh para anak-anak perusahaan multinasional. Oke, yang pertama yaitu pengeluaran dari anak perusahaan. Jadi, ketika anak perusahaan ini membeli bahan baku dari luar negeri, itu tentunya menjadi tantangan besar bagi sebuah perusahaan karena adanya nilai tukar uang yang sangat fluktuasi antara satu negara dengan negara lain. Apalagi ketika mata uang itu menguat. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh anak perusahaan itu bisa naik. Nah, biasanya anak perusahaan ini mengantisipasinya dengan memberikan cadangan kas atau menstok bahan baku yang diimpor. Nah, apabila bahan bakunya itu berada di negara di mana anak perusahaan itu berada, maka risiko dari pengeluaran besar-besaran atau terkena dari fluktuasi dolar ini itu tuh menjadi semakin kecil. Nah, kemudian yaitu pendapatan dari anak perusahaan. Nah, volume penjualan yang dikeluarkan oleh anak perusahaan ini mungkin lebih fluktuatif dibandingkan dengan induk perusahaan. Apabila barang tersebut itu hanya dijual di dalam negeri atau di mana anak perusahaan itu berdiri. Nah, volatilitas ini dapat disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar uang faktur. Nah, permintaan importir terhadap barang jadi ini kemungkinan besar akan menurun jika mata uang faktur terapresiasi. Jadi, volume penjualan ekspor juga dapat rentan terhadap siklus bisnis negara pengimpor. Nah, selanjutnya yaitu pembayaran dividen terhadap anak perusahaan. Jadi, anak perusahaan itu diharapkan secara berkala itu mengirimkan pembayaran dividen dan juga biaya lainnya terhadap perusahaan induk. Nah, biaya ini dapat mewakili royalti atau biaya overhead yang dikeluarkan oleh induk perusahaan yang menguntungkan bagi anak perusahaan. Nah, tingkat dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan ini kepada induk perusahaan bergantung kepada kebutuhan likuiditas di setiap anak perusahaan, potensi penggunaan dana di berbagai lokasi anak perusahaan, dan juga pergerakan yang diharapkan mata uang anak perusahaan. Nah, dan juga peraturan pemerintah di negara tuan rumah. Selanjutnya yaitu manajemen likuiditas anak perusahaan. Jadi, manajemen likuiditas itu merupakan suatu komponen yang penting bagi manajemen modal kerja anak perusahaan, karena anak perusahaan ini umumnya memiliki akses di berbagai jalur kredit dan juga fasilitas di dalam berbagai mata uang. Oleh karena itu, mereka dapat mempertahankan likuiditas yang memadai tanpa saldo kas yang besar. Meskipun likuiditas penting bagi perusahaan multinasional secara keseluruhan, tapi likuiditas ini tidak dapat diukur dengan tepat melalui rasio likuiditas karena akses potensial ke dananya itu lebih relevan dibandingkan dengan kas yang tersedia. Oke, selanjutnya yaitu Centralized Cash Management atau manajemen kas terpusat. Jadi, perusahaan multinasional ini memiliki arus kas masuk dan juga keluar dalam jumlah yang besar dalam berbagai jenis mata uang, dan arus kas masuk dan keluar itu tidak akan seimbang dalam mata uang apapun pada bulan tertentu. Jadi, perusahaan multinasional itu umumnya menggunakan manajemen kas terpusat untuk memantau dan mengelola arus kas induk dan juga arus kas antar anak perusahaan. Nah, di mana divisi manajemen kas terpusat dari perusahaan multinasional ini selalu dapat memperkirakan arus kas induk atau setiap anak perusahaannya secara akurat. Itu diharuskan. Nah, peran utama divisi manajemen kas terpusat ini adalah memfasilitasi transfer dana dari anak perusahaan yang memiliki kelebihan dana kepada anak perusahaan yang membutuhkan dana.
Jadi manfaat deposito kas terpusat ini investasi investasi perusahaan multinasional itu dalam saldo kasnya dapat secara substansial itu berkurang tanpa pengurangan dalam kemampuan untuk menutupi beban yang tidak terduga sebelumnya. Nah, untuk saldo kas ini tergantung bagaimana keamanan yang diinginkan perusahaan dalam kemampuannya untuk memenuhi transaksi-transaksi yang diharapkan oleh perusahaan ini. Nah, dalam sistem manajemen kas terpusat, secara lebih besar itu mengurangi investasi dalam saldo kas. Nah, jumlah kas yang dipegang oleh perusahaan induk di multinational corporate ini dipandang sebagai suatu portofolio. Nah, masing-masing afiliasi secara berkelanjutan itu akan memegang kas yang cukup untuk menutup atau memenuhi transaksi-transaksi kas yang diharapkan. Tetapi ada saldo kas di setiap anak perusahaan itu yang dipegang oleh manajer kas terpusat pada deposito kas untuk berjaga-jaga apabila ada pengeluaran yang tidak terduga. Jadi itu tadi manajemen kas terpusat. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengoptimalisasikan arus kas. Ada beberapa teknik, yaitu yang pertama mempercepat arus kas masuk. Jadi sasaran pertama dalam manajemen kas internasional adalah untuk mempercepat arus kas masuk, karena semakin cepat arus kas masuk diterima, maka akan semakin cepat arus kas tersebut akan diinvestasikan atau digunakan untuk tujuan lain. Nah, kedua yaitu meminimalkan biaya konversi mata uang. Jadi teknik lain untuk mengoptimalkan pergerakan arus kas netting dapat diterapkan dengan upaya bersama anak perusahaan atau oleh kelompok manajemen kas terpusat. Nah, teknik ini digunakan untuk mengoptimalisasikan arus kas dengan mengurangi biaya administrasi dan transaksi yang timbul akibat konversi mata uang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengelola dana yang terblokir. Jadi untuk mengatasi pemblokiran dana, perusahaan multinasional itu dapat menerapkan strategi yang sama yang digunakan ketika pemerintah negara tuan rumah itu memberikan pajak yang tinggi. Nah, untuk memanfaatkan dana ini secara efisien, perusahaan multinasional dapat memerintahkan anak perusahaannya untuk mendirikan divisi penelitian dan juga pengembangan yang menimbulkan biaya dan memungkinkan menghasilkan pendapatan bagi anak perusahaan tersebut atau anak perusahaan lainnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu mengelola transfer antar anak perusahaan. Jadi dapat menggunakan strategi leading atau leading dapat dimanfaatkan kas secara efisien dan dengan demikian dapat mengurangi utang dari multinational corporate tadi. Selanjutnya yaitu ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan multinasional ataupun anak-anak perusahaan multinasional yang berada di beberapa negara dalam pengoptimalisasian arus kas mereka. Jadi yang pertama yaitu karakteristik perusahaan. Jadi di mana ada suatu perusahaan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya, di mana perusahaan tersebut di alur birokrasinya mungkin atau di alur pencairan kasnya itu dapat menghambat optimalisasi kas yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pembatasan pemerintah. Jadi di mana anak perusahaan kita berdiri di berbagai negara yang tentunya memiliki beberapa pemerintahan yang memiliki beberapa kebijakan pemerintahan yang berbeda, itu kadang membatasi anak perusahaan kita dalam mengambil kebijakan dalam melancarkan optimalisasi arus kas kita. Nah, kemudian ada karakteristik dari sistem perbankan. Jadi di mana ada sistem perbankan yang kita butuhkan di dalam anak perusahaan kita. Jadi anak perusahaan kita kan menyebar di beberapa negara. Dan ada beberapa negara yang tidak mendukung atau belum mendukung adanya sistem pelayanan mungkin pertukaran mata uang asing dengan bunga yang lebih rendah, mungkin begitu di setiap negara. Jadi hal tersebut akan menghambat pengoptimalisasian arus kas yang ada di anak perusahaan kita. Selanjutnya yaitu membahas mengenai investing excess kas. Yang pertama, investing excess kas. Jadi MNC ini harus mengelola kelebihan kas secara strategis untuk memaksimalkan pengembalian, termasuk dengan menggabungkan dana antar anak perusahaan dan mempertimbangkan investasi di luar negeri. Yang pertama yaitu dengan cara determining the effective yield. Nah, hal yang paling penting dari manajer kas yaitu kan hasil efektif dari simpanan, bukan suku bunga. Jadi hasil efektif dari simpanan bank ini akan mempertimbangkan baik suku bunga maupun laju apresiasi atau laju depresiasi dari mata uang yang digunakan. Nah, simpanan ini biasanya sangat berbeda dari suku bunga yang dikutip untuk simpanan yang menggunakan mata uang asing. Nah, berikut saya lampirkan rumus, yaitu R sama dengan 1 dikurangi IF dikali 1 ditambah EF dikurangi 1. Yang dimana hasil efektif pada deposito asing dilambangkan oleh R, yang jika suku bunga yang dikutip, dan EF adalah persentase perubahan dari hari deposito hingga hari penarikan dalam mata uang yang mewakili deposito asing. Nah, istilah EF ini digunakan untuk mewakili suku bunga saat meminjam mata uang asing. Nah, selanjutnya yaitu mengenai menggunakan implication of interest rate parity atau implikasi paritas suku bunga.
Jadi arbitrase suku bunga tertutup ini dapat dijelaskan sebagai investasi luar negeri jangka pendek dengan penjualan simultan dari mata uang asing yang berdasarkan investasi luar negeri tersebut. Kita dapat kita simpulkan atau secara umum kita mengetahui bahwa mata uang asing dengan suku bunga tinggi akan menjadi kandidat ideal untuk arbitrase suku bunga tertutup. Akan tetapi mata uang seperti itu biasanya menunjukkan diskon forward yang mencerminkan perbedaan antara suku bunganya dan suku bunga di negara asal investor. Nah, hubungannya ini didasarkan pada teori paritas atau teori paritas suku bunga. Nah, investor ini tidak dapat mengunci pengembalian lebih tinggi ketika mencoba melakukan arbitrase suku bunga tertutup jika paritas suku bunganya ada. Begitu. Nah, kemudian yaitu use of the forward rate as a forecast atau penggunaan kurs forward sebagai perkiraan. Jadi meskipun nilai tukar itu tidak pasti, multinational corporate ini tetap dapat membuat analisis rasional dengan menggunakan proyeksi nilai tukar dengan rumus hasil efektif lalu membandingkannya dengan investasi dalam mata uang domestik yang membuat keputusan yang lebih bijak. Selanjutnya yaitu diversifying cash across client atau diversifikasi antar kas mata uang asing yang merupakan strategi penting yang digunakan oleh multinational corporate untuk mengurangi risiko nilai tukar asal mata uang yang dipilih yang tidak terlalu berkorelasi antara satu dengan lainnya. Nah, kemudian yaitu dapat menggunakan dynamic hedging. Jadi dynamic hedging ini adalah strategi di mana perusahaan multinasional secara aktif menyesuaikan lindung diri atau hedging berdasarkan perkiraan terbaru terhadap pergerakan mata uang atau nilai tukar. Jadi tujuan dilakukannya hedging ini bagi perusahaan multinational corporate yaitu yang pertama melindungi diri dari resiko penurunan nilai tukar atau downside risks. Yang kedua yaitu memanfaatkan potensi keuntungan dari apresiasi mata uang. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya jika mata uang asing itu diperkirakan akan terdepresiasi, maka multinational corporate ini akan menerapkan lindung diri atau hedging, misalnya dengan menjual mata uang asing secara forward. Nah, kemudian ketika mata uang ini terapresiasi, maka MNC ini akan menghapus atau mengurangi sedikit demi sedikit hedgingnya dengan membeli kembali kontrak forwardnya. Nah, itu tadi penyampaian mengenai manajemen kas internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.